Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Gugus 5 dan beserta anggotanya dan teman-teman Gugus 9 yang kami sayangi. Di sini saya meminta waktunya untuk ide diseminasi untuk modul 1.4 budaya positif. Jadi saya hari ini untuk menyampaikan pemahaman dari tugas saya aksi nyata sebagai guru penggerak. Di sini saya membagikan pengalaman saya budaya positif ini. Budaya positif. Di sini saya akan membahas konsep inti budaya positif. Itu ada 8. Jadi, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Di sini pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadi yang disampaikan oleh Bu Koni sudah termasuk ini. Jadi kita profil pelajar Pancasila itu termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kreatif. Keempat, bergotong royong. Kelima, berkebinekaan global. Yang keenam, benara kritis. Di sini kita sebagai guru PAUD kita harus sesuai kurikulum baru. Kita harus menggunakan profil pelajar Pancasila yang dimana di sini kita menggunakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pembelajaran paradigma baru. Jadi kita harus di dalam mengajar itu harus menggunakan profil pelajar Pancasila di kurikulum baru ini ya. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana yang dulu kita anggap itu ilusi guru mengontrol murid. Kita dulu itu kita mengarahkan muridnya, mengontrol murid. Jadi murid harus nurut sama bu guru. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Dan terakhir, ilusi bahwa orang memaksa. Jadi kita yang dulu pembelajaran itu memaksa anak harus bisa. Terus anak tidak bebas dalam pembelajaran. Tapi sekarang kita itu harus berpihak kepada murid. Dari pembelajarannya harus berpihak kepada murid yang tadi sudah disampaikan Bu Koni, itu juga termasuk profil pelajar Pancasila berpusat kepada anak. Ya, selanjutnya di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol di dalam guru penggerak. Di sini stimulus responnya itu realita kebutuhan kita semua. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya.
saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model pemikiran menang atau kalah. Itu stimulus respon. Dan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Yang kemudian model berpikir menang-menang. Jadi kita mengajar itu merdeka belajar dulu. Di sini ada teori kontrol yang kita itu relatif kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap karakter anak itu semuanya berbeda. Jadi kita harus mengajar berpusat kepada anak. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan di dalam pendidikan, di dalam kelas dan warga sekolah. Konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin diri, karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Konsep ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini. Terus selanjutnya ini, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu yang memiliki tujuan tertentu dan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, pertahanan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, terus keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus penguasaan di sini yaitu harga diri, terus keinginan untuk dianggap memimpin, terus berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. 5 ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah dan kemudian berupa hukuman fisik. Jadi kita sering sekali di sekolahan, kita kan sering menghukum anak ya, kadang umpamanya contohnya tidak memakai perlengkapan tidak lengkap waktu upacara atau apa kan biasanya kalau di SD kan misalnya dihukum kalau nggak pakai topi itu. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Lima posisi kontrol guru, yaitu yang tadi saya bahas, yaitu penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. 3, teman. 4, memantau. 5, manajer. Kita sebagai guru itu sebaiknya kita menjadi posisi yang manajer, yang selalu menjadi kalau kita tidak harus tidak harus menyuruh anak, tapi kita kalau anak membutuhkan bantuan kita tolong. Itu kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Di sini yang saya buat sendiri contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu hukumannya hormat pada bendera 1 jam. Ya, itu penghukuman. Terus kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, itu membuat merasa bersalah ya. Terus kalau kita sebagai guru manajer, kita harus bertanya kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan dulu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita sebagai guru manajer tidak harus langsung mengucapkan kepada anak, kenapa kok gak pakai dasi, topi atau sepatu hitam. Itu tidak boleh. Kita harus mempunyai alasan kenapa anak tidak memakai perlengkapan itu ya. Di sini keyakinan kelas. Saya akan membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Kesepakatan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas dibentuk secara bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas, baik di kelas nyata maupun di kelas virtual. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, nyata, terus berupa kenyataan universal, terus sedikit saja agar mudah diingat kepada anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan kepada anak. Jadi keyakinan kelas itu kita sebagai guru, saya mohon maaf saya juga dapat ilmu barusan dari
pembelajaran CPG. Jadi saya kemarin sudah menerapkan pembentukan keyakinan kelas pada anak. Jadi kita untuk keyakinan kelas kita sebelum pengajaran kita harus mempunyai keyakinan kelas dulu. Jadi kita harus kesepakatan kepada anak agar anak itu lebih disiplin di kelas. Dengan cara kita tiap hari kita mempunyai kesepakatan kepada anak, kalau kita mengajar, bolehkah kita bermain, apakah kita boleh lari-larian gitu ya. Jadi kita mempunyai kesepakatan kepada anak sebelum kita pengajaran. Terus kemudian segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi itu ada 3, ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita bertanya kepada anak, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Dan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita bertanya kepada anak untuk menyelesaikan persoalan atau kasus yang ada di kelas. Ya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori Counter bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan di kelas. Sebelum kita pembelajaran, kita harus menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan yang kita buat kepada anak. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih. Salam bahagia. Demikian tadi adalah presentasi dari saya untuk menyelesaikan aksi nyata saya pada hari ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan Bu Vita. Terima kasih senang diberikan kesempatan kepada saya. Saya mau menanyakan bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di TK. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Wita.
Begini, untuk penerapan keyakinan kelas dan penerapannya ya Bu. Begini, kita mempunyai kesepakatan ke kelas. Pertama, awal ajaran baru kita sudah mempunyai keyakinan kelas atau peraturan di kelas. Terus kemudian kita mau menambahkan, ya biar anak lebih disiplin, apa itu sepatu biar didata di tempatnya. Terus jadi anak ditanya, kemarin saya sudah mempraktekkan kepada anak. Jadi kita memakai plano atau papan tulis. Itu kesepakatan yang ada di kelas. Di kelas ini apa yang belum ada, ya kemarin kalau membuang sampah pada tempatnya, bersikap jujur, mandiri, terus apa itu menata barang yang sudah dipakai ke tempatnya, kemudian bersikap santun, berbuat baik, dan apa itu berkata sopan gitu. Terus kemudian kita membuat kesepakatan lagi menggunakan plano atau papan. Jadi anak ditanya, di kelas ini kesepakatan apa yang belum? Anak-anak kan kadang kan kalau di sekolah kan rame. Jadi anak boleh nggak kalau kita di kelas rame lari-larian? Dan kita bisa mencatatnya. Terus kemudian kadang meminta jajan kepada anak temannya itu boleh meminta, tapi kita harus menyadari mengasihkan itu berbagi dengan teman. Kita bisa tuliskan. Habis itu keyakinan sudah jadi, nanti tidak langsung ditempel Bu, tapi ditandatangani sama anak-anak. Kalau di SD, SMP, SMA itu kan tanda tangan. Ya, kalau di TK itu pakai cap jempol atau cap tangan. Jadi anak-anak kesepakatan guru menyiapkan 3 warna merah, biru, dan kuning. Jika anak memilih biru, berarti kan anak kan sedikit setuju. Ya, kalau merah itu anak setuju. Jadi anak disuruh milih. Oh, berarti kesepakatan ini setuju, jadi dikasih di kertas plano itu persetujuan, tanda tangannya itu loh, diganti cap jempol dengan pasta kreatif. Kemarin saya sudah mempraktekannya, semoga apa itu bisa terlaksana. Terus jadi kita terus tambahkan yang sudah kesepakatan yang dulu diketik, terus kemudian ditempel. Terus nanti setiap hari kita ucapkan kepada anak, kita kesepakatannya ini. Terus kalau ada guru menerangkan, kita harus menghargai, menghormati, begitu ya. Penjelasan dari saya, ya Bu Vita ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Demikian tadi yaitu definisi dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya dapatkan ilmu dari JPG ini bisa saya tularkan ke panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini saya mengadakan sosialisasi konsep budaya positif di lingkungan sekolah program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Di sini langsung saja ya, saya akan menjelaskan apakah budaya positif itu. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kita sebagai guru penggerak
Di modul 1 kita diajarkan modul 1 yaitu filosofi pendidikan diajar Dewantara. Yang modul 2 nilai dan peran guru penggerak. Terus inquiry apresiatif dengan tahap bagja, dan kemudian dibentuklah visi guru penggerak untuk menciptakan visi sekolah kita masing-masing. Filosofi pendidikan diajar Dewantara itu maknanya merdeka belajar, ya. Anak itu merdeka belajar, dan kita sebagai guru itu menuntun anak untuk pembelajaran. Kemudian nilai dan peran guru penggerak itu bisa dengan kreatif, inovatif, mandiri, berpihak pada growth dan reflektif. Di sini dari modul 1, 2, dan 3 jadilah kita visi guru penggerak dan budaya positif untuk visi sekolah kita. Keterkaitannya visi guru penggerak dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sesuai Ki Hajar Dewantara itu yaitu menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Visi guru penggerak dalam menyusun visi di sini harus mementingkan kebutuhan anak agar mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif. Dan visi guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kuat bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktek. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak yaitu dalam menyusun visi haruslah mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak. Lanjut. Nah ini hanya untuk kita, Anda dan teman-teman akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah A. Tugas Anda adalah memaparkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh mengujuk, mengardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggigit, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi kita disuruh ini mengepal. Jadi rekan Anda untuk membuka. Gimana caranya membuka tangan? Ya. Next. Nah, diskusikan 30 menit ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ayo silakan kita berdiskusi ya. Silakan.
Jadi kita membuat dua-dua ya. Tangan. Ya satu memegang 30 menit ya. Satu membuka. Terus gimana caranya? Caranya bisa membuka. Ya. Jadi teman kita satunya rekan kita itu tugasnya membuka. Biar membuka semuanya ini bagaimana? Oke? Ya. 1, 2, 3. Dua-dua ya. Ya, pertama kita menggenggam, ya. Habis itu di sini kita membuka, caranya membuka dikritik biar bisa buka, atau dijuit, atau di apa gitu ya. Ya, apa dirayu gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Bu, kami sama Bu pilih. Alhamdulillah, teman-teman sudah mempraktekkan ya. Jadi dalam kegiatan sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Silakan bisa dijelaskan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada saat kita mengepalkan tangan kita, lalu ada seseorang yang membuka. Bagaimana caranya? Dia berbagai macam cara untuk membuka kepala tersebut. Ada yang dikritik, ada yang dijepit, ada yang dirayu, ada yang dibuka jarinya satu persatu. Dari situ terus dari guru kan bisa memahami bagaimana caranya kita mendorong anak ataupun memotivasi anak untuk belajar tidak hanya dari satu sisi ataupun kita sebagai guru manut, istilahnya manut ya bro, kita manut bagaimana cara belajar anak, karena pada dasarnya filosofi agama itu kan pembelajaran semua berpusat pada anak. Jadi ibu gurunya manut kepada muridnya. Mungkin seperti itu Bu. Ada yang lain bisa menambahkan? Terima kasih untuk pendapatnya. Silakan ada yang pendapat lain. Menurut saya yang memegang kendali untuk mau membuka atau tidak membuka itu anak yang waktu mengepal. Mungkin dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah tadi kita sudah mempraktekkan ya kekepalan tangan. Ini kemungkinan jawaban.
Pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, penjelasan ini bisa dipahami. Jadi kepalan itu bisa dibuka dan tutup, menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri, sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, terus semua orang melihat hal sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, memaksakan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Di sini disiplin positif ya. Menurut teori kontrol by William Glasser, itu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan dari teori motivasi, terus untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, terus jadilah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan di kelas yang kita terapkan di kelas kita. Terus kemudian untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuen penciptaan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, 2 membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang 4 pemantau, yang kelima manajer. Sesuai segitiga restitusi, ya, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai guru itu sebagai manajer. Jadi kita jika ada kasus di kelas, kita itu sebagai manajer, kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terus kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi begini, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus kemudian realitas penghubungan kebutuhan kita
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, ketenangan, dan kebebasan. Lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Di sini kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita nilai-nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang terakhir, mandiri. Di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita bisa menerapkan kepada murid kita untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita berbuat baik, kita memberikan contoh kepada murid-murid kita. Terus mandiri, kita mengajarkan anak itu di kelas mandiri. Benar kritis, jadi kita memberikan kepada anak kita itu seperti apa ya, kognitif itu kita anak bisa memecahkan masalah. Kreatif, kita bisa menuntut anak untuk berkreatif sesuai apa itu pembelajaran, dan anak lebih senang untuk belajar sambil bermain. Jadi anak lebih kreatif untuk bisa mengembangkan kognitifnya gitu. Terus bergotong royong. Anak diajari untuk selalu bergotong royong. Jadi contohnya kalau kita menyuruh mengangkat meja, jadi teman-temannya ikut juga seperti itu gitu. Kebinekaan global. Jadi kita cinta sama tanah air, cinta sama sesama manusia gitu. Di sini budaya positif sudah saya terangkan dari yang awal tadi. Jadi budaya positif itu bisa terciptakan dari lingkungan yang positif. Jadi lingkungan yang positif itu yang warga di lembaga, yang kita berkolaborasi, terus kita mengajak warga-warga untuk menciptakan lingkungan positif, dan kemudian terciptalah keyakinan kelas. Jadi budaya positif ini kita mengajarkan anak untuk selalu berperilaku baik dan positif selalu. Jadi budaya positif, terus lingkungan yang positif, terus merencanakan keyakinan kelas dan melakukan keyakinan kelas, terus kita menciptakanlah peraturan kelas. Jadi anak itu diajari lebih disiplin di kelas. Jadi anak lebih lebih mandiri, lebih berpikiran baik dan positif. Ya, selanjutnya. Ya, ini contoh keyakinan kelas ya. Contoh keyakinan keyakinan kelas 1 contohnya seperti ini ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu bermain. Ya, seperti ini. Terus kalau di TK, itu keyakinan kelas kita, itu setiap anggota di kelas itu juga perlu belajar. Terus anak diajari untuk selalu disiplin ya. Terus kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghormati, terus selalu menjaga kebersihan, terus selalu saling gotong royong,
selalu saling berbagi, itu selalu menjaga kebersihan, itu selalu setiap anggota kelas perlu merasa aman nyaman di kelas ya. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Selanjutnya Bu. Nah, contohnya hormat tampak seperti, jadi tampak itu belum dilakukan gitu. Jadi datang tepat waktu, itu kan aturan tulisan ya. Terus habis itu menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, terus bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyelesaikan tugas tepat waktu, memberikan hasil yang terbaik. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, jadi tidak memperhatikan guru, tugas tidak diberikan, asal-asalan mengerjakan tugas, tidak menghormati guru. Itu pekerjaan yang tidak tampak seperti. Rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen, membesarkan hati bila teman kita berhasil, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita, marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita, acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Ya, selanjutnya. Di sini guru tugasnya yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Sedangkan murid tugasnya yaitu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali dan lain-lain sebagainya. Di sini guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Jadi anak ini dididik untuk selalu mandiri ya. Guru tugas bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Ya, selanjutnya Bu. Teori motivasi, yaitu yang pertama, menghindari hukuman, dua, mendapat imbalan atau pujian, yang ketiga, menghindari hukuman. Ya, kalau menghindari hukuman dan mendapat imbalan atau pujian, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar ya. Dari luar berarti menghindari hukuman dan mendapat imbalan atau pujian. Kalau motivasi intrinsik dari dalam diri itu menghindari hukuman ya. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini contohnya ya, yang pertama dulu ya, menstabilkan identitas. Baik, Bapak, kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah
dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki ya. Terus yang kedua, kita itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa membuat pernyataan, apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Ya. Terus kemudian, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Terus kemudian menanyakan keyakinan. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang seperti itu terus tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Selanjutnya, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap ini? Ya, selanjutnya Bu. Di sini segitiga restitusi dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu, ada alasannya ya, pasti seru ya main lemparan makanan itu. Ini merupakan menstabilkan identitas. Jadi kita itu kepada murid harus kita harus bisa menstabilkan identitas kepada anak. Ya, selanjutnya Bu. Dalam posisi kontrol guru sebagai manajer validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu sebagai manajer kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Seperti ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya, selanjutnya Bu. Menanyakan keyakinan. Jadi begini, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Identitas gagal hukuman, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku posesif dan agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terus kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Terus kemudian membantu penerapan pengikutan peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi di sini, restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, murid anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi perbedaan hukum, konsekuensi dan restitusi ya. Selanjutnya. Kemudian identitas gagal hukuman. Peraturan adalah kamu harus, ya, itu adalah hukuman. Terus kemudian murid, anak membenci peraturan.
Terus negatifnya, awas kalau kamu dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, awas kamu. Nah, itu namanya hukuman negatif ya. Terus mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Ya, terus kemudian identitas sukses disiplin, konsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus kemudian terima kasih banyak, terima kasih. Terus murid atau anak menghormati peraturan. Terus kemudian identitas sukses netral, lakukan apa yang saya katakan. Stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Selanjutnya restitusi. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Teori kontrol, mendorong disiplin positif, terus konsep diri kuat. Ya, selanjutnya Bu. Identitas gagal, hukuman. Jadi murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. 2. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar imbas kesalahannya. Terus dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Terus kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Terus dibuat guru, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Identitas sukses disiplin, konsekuensi, murid atau anak-anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, terus penahanan, sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah, anak atau murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ya, selanjutnya. Kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang 5, kekuasaan. Ya, demikian sosialisasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau masukan, dipersilakan. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Dengan sosialisasi ini saya jadi tahu ada yang namanya segitiga restitusi, yang dimana kita sebagai pendidik bisa ditempatkan sebagai manajer yang tahu untuk kayak anak-anak yang membuat kesalahan, terus kita bisa memecahkan persoalan itu. Jadi kayak kita itu dapat ilmu baru dengan sering mengikuti kayak pelatihan, terus dengan sosialisasi ini tentunya kita nambah wawasan. Yang jelas saya cuma minta ibu, terima kasih. Monggo yang lain.
Saya mau bertanya bagaimana cara menerapkannya keyakinan kelas di lembaga saya. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan dari Bu Ferdi dan untuk Bu Vita untuk pertanyaannya yang bagus sekali ya. Jadi begini, untuk penerapan di lembaga, penerapannya begini. Kita menerapkan keyakinan kelas. Pertama itu awal pembelajaran kan kita kan sudah kesepakatan pada murid-murid ya. Kemudian setiap semester kan tidak sama. Jadi ada penambahan bisa kesepakatan kelas itu bisa ditambahkan. Jadi kita seperti men-posting kita bisa mengadakan seperti diskusi kepada anak-anak. Jadi kita memberikan yang dulu kesepakatannya yang ada di dinding itu. Kemudian kita menulis di papan tulis bisa, di kertas plano juga bisa. Jadi kita memberikan diskusi pada anak-anak, kesepakatan kepada anak apa yang perlu disepakati di kelas itu, terus kita tulis, terus atau kita membuat seperti stiker gitu. Terus kalau kita membuat keyakinan itu harus ada bukti. Kalau di SD, SMP, SMA itu kan bisa tanda tangan. Kalau di TK kan nggak mungkin bisa tanda tangan. Jadi bisa jadi pakai stiker senyum. Kalau senyum itu berarti tandanya anak itu suka. Bisa jadi cap tangan. Ya, cap tangan itu katanya ditaruh di kertas. Jadi kalau anak setuju berarti warnanya merah. Jika anak tidak sepakat gitu apa tidak setuju itu warna biru atau kuning atau bagaimana gitu untuk menyepakatinya gitu ya. Jadi anak kalau setuju tinta itu dicap jempol seperti itu juga bisa. Terima kasih. Apakah sudah jelas ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Demikian tadi hasil sosialisasi hari ini. Untuk kesimpulannya ya. Jadi kita penerapannya di kelas itu bagaimana? Untuk restitusi kepada guru, kita sebagai manajer harus bisa membuat restitusi di kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Aku pasti bisa. Yes. Hari ini Putri mau membuat kesepakatan di kelas. Kemarin kita awal pelajaran sudah membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama apa ya? Saling berbagi sama teman. Terus saling menolong. Bermain bersama. Terus mengucap salam. Terus saling menghormati sesama teman. Kalau Bu Sri atau Bu Guru yang mengajar, kita harus memperhatikan. Itu namanya saling menghormati. Terus kemudian menjaga
kebersihan. Terus berbudaya antri. Hari ini Pusin mau berkesepakatan sama teman-teman. Siapa yang mau? Kemarin awal pelajaran kita membuat kesepakatan ini. Sekarang kita mau buat keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, pertama apa ya? Apa? Oh iya, pintar Mbak Taja. Datang. Iya, datang tepat waktu. Datang tepat. Selanjutnya apa sayang? Menjaga kebersihan. Sudah nih. Apa lagi? Ya, memakai pakaian yang rapi. Memakai pakaian yang rapi. Ya, apa lagi sayang? Ya, sudah. Sekarang kita membuat kesepakatan lagi. Apa ya? Apa? Ya, tadi sudah saling berbagi. Habis ini kita membuat lagi. Apa ya? Berteman? Sudah. Apa ya? Menolong teman. Tadi sudah. Oh iya, pinter. Iya, berarti menaruh barang di tempatnya. Naruh barang apa lagi ya? Kita harus berkata ya, pintar sama-sama. Oh iya, pintar. Oh iya, pintar. Mandiri dan apa sayang? Dan jujur. Terus apa lagi tuh? Oh iya, bersikap. Oh, Mbak? Santun. Baik, ya. Baik. Santun dan berarti dan sopan. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Bu Sri bacakan ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Ya, berarti kita datangnya tepat waktu. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi. Ya. Ketiga, menaruh barang di tempatnya. Kalau habis kita bermain, berarti kita taruh di tempatnya. Kalau sepatu, melepas sepatu, berarti ditaruh di tas berarti ditaruh di tempatnya. Pintar. Terus kemudian mandiri dan jujur. Kita harus di kelas jujur. Tidak boleh. Ya, pintar. Terus mandiri berarti mengerjakan Sendiri. iya. Terus iya, pintar. Ya. Ya, tidak makan sendiri, tidak disuapin. Pintar. Ya. Terus kemudian bersikap baik, santun dan sopan. Ya, kalau baik sama orang tua. Ya, sama ibu berarti
kita harus sopan. Kalau ada bubur di depan kita Harus saling. permisi. Berarti kita tunjukkan badan ya. Ya. Kesepakatan kelas kita sudah jadi ya. Jadi ini yang pertama awal pelajaran. Kemudian ditambah apa sayang? Ini ya. Datang tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, menaruh barang di tempatnya, terus mandiri dan jujur, bersikap baik, santun dan sopan. Alhamdulillah kesepakatan kelas kita sudah jadi ya. Jadi kita bukti kalau kesepakatan kelas sudah jadi, teman-teman. Nanti ya kita menandai bukti kalau sepakat ya. Nanti pakai ya di tangan ya, tangannya. Kalau merah setuju ya, kalau biru tidak setuju. Oke, dimulai dari Mas Liza. Ya. Kayak anak cewek. Ya. Silakan sudah semuanya ya. Alhamdulillah kesepakatan kelas kita hari ini sudah dibuat ya dengan kita kesepakatan, dan ini bukti kesepakatan kelas ya. Mulai besok kita harus mematuhi keyakinan kelas yang kita buat hari ini ya. Ya? Bisa? Bisa. Aku pasti bisa. Yang pertama apa tadi? Datang tepat. Memakai pakaian yang rapi, menaruh barang di tempatnya, mandiri dan jujur, bersikap baik, santun dan sopan. Ya, santun kepada orang yang lebih dewasa. Ya, terima kasih kesepakatan hari ini kita sudah buat dan sudah disepakati bersama-sama ya. Nah, semoga besok kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.